Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal-soal ulangan tengah semester atau PTS semester 1 gitu ya. Nah, ini adalah PTS kelas 9 semester 1. Baik, sebelum kita bahas pada soalnya, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Pilihlah jawaban yang menurut Anda yang paling benar. 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pancasila sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pancasila sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara. 3. Pancasila sebagai dasar, arah pondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia. 4. Pancasila sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Dari pernyataan di atas, bangsa Indonesia yakin akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pernyataan di atas, Pancasila dapat diartikan sebagai titik-titik. A. Nilai dasar. B. Prinsip dasar. C. Butir dasar. D. 5 nilai dasar. Nah, yang menjadi kata kuncinya adalah kita harus fokus pada pernyataan yang keempat ini ya, yang 4 pernyataan ini. Nah, dari pernyataan Pancasila yang keempat ini dapat diartikan sebagai Pancasila itu merupakan 5 nilai dasar ya. 5 nilai dasar. Jawabannya adalah yang D. Jadi sekali lagi berdasarkan pernyataan berikut ini bahwasanya Pancasila itu dapat diartikan sebagai 5 dasar. Karena di sini kan Pancasila sebagai dasar dalam menata negara, terus juga sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara, Pancasila sebagai dasar arah pondasi, terus juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Makanya Pancasila berdasarkan pernyataan di atas tadi berkaitan erat atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai 5 nilai dasar. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai jiwa ciri khas bangsa. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 4. Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Berdasarkan tabel di atas gitu ya, pasangan yang benar Pancasila sebagai dasar negara, arti Pancasila sebagai kepribadian bangsa ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 3 dan 2, C 1 dan 4, D 3 dan 4. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya jawaban yang tepat adalah berdasarkan tabel bahwasanya pasangan yang benar Pancasila sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara, arti Pancasila sebagai kepribadian bangsa ditunjukkan pada nomor, ya jawabannya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara, yaitu ada di 1 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pemberontakan Partai Komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam. 3. Pemberontakan Maluku Selatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, terjadinya pemberontakan dan penyimpangan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Terjadi penerapan Pancasila pada masa titik-titik. A. Awal kemerdekaan. B. Orde Lama. C. Orde Baru. D. Reformasi. Jawaban yang paling tepat adalah, nah berdasarkan pernyataan tersebut, terjadinya pemberontakan dan penyimpangan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain terjadi pada saat penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4. Pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden secara formal. Kekuasaan negara dibagi beberapa lembaga dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen merupakan penerapan Pancasila pada masa titik-titik.
A. Awal kemerdekaan, B. Orde Baru, C. Orde Lama, D. Reformasi. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, jawabannya adalah pada masa Orde Baru. Jadi pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden secara formal ini, ya. Lalu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 5. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Ancaman terhadap Pancasila di masa tersebut dirasakan semakin berat karena dihadapkan pada titik-titik. A. Kesadaran nasionalisme masyarakat semakin meningkat. B. Perekonomian dunia yang tidak menentu dan serba teknologi. C. Kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. D. Banyaknya permasalahan kemanusiaan yang global. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, jawabannya kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Jawabannya adalah yang C, yaitu pada masa reformasi penerapan Pancasila itu tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, ancaman ini dirasakan semakin berat yaitu karena dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Soal berikutnya nomor 6. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka memiliki makna sebagai titik-titik. A. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap yang diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. B. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. C. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. D. Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide yang dijadikan pedoman hidup. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, jawabannya adalah Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap yang diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Jadi Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis dan juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, hakikat ideologi terbuka memiliki makna sebagai Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap yang diwujudkan dalam nilai instrumental dan juga nilai praksis. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pancasila bentuk ideologi idealis. 2. Pancasila sebagai perumusan golongan. 3. Pancasila sebagai realistis, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. 4. Pancasila bersifat otoriter. Berdasarkan pernyataan di atas, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah Pancasila sebagai ideologi idealis, terus juga Pancasila bersifat realistis, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 8. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Hal tersebut merupakan A. Hakikat ideologi terbuka, B. Ciri khas ideologi terbuka, C. Ideologi tertutup, D. Makna ideologi. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, merupakan hakikat dari ideologi terbuka. Jawabannya adalah yang A. Bahwasanya nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri merupakan hakikat dari ideologi terbuka. Soal nomor 9, perhatikan tabel berikut ini. 1. Undang-undang dasar, 2. Filosofi, 3. Peraturan perundang-undangan, 4. Undang-undang. Berikut yang tidak termasuk dalam contoh penjabaran nilai-nilai ideologi Pancasila. Nilai instrumental adalah nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat adalah filosofi. Jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Berdasarkan keterbukaan ideologi Pancasila yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengamalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah titik-titik. A. Nilai dasar, B. Nilai instrumental, C. Nilai praktis, D. Nilai idealis. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, jawabannya adalah nilai praktis.
praktis? Jawabannya adalah yang C, bahwasanya keterbukaan ideologi Pancasila yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental adalah nilai praksis. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.